Biasanya Pak, yang ada cuman ibu-ibu majelis taklim. Tidak ada bapak-bapak majelis taklim. Tapi masjid ini telah membuktikan, ternyata satu-satunya di Makassar, saya keliling, belum pernah ada pengajian kompak seperti ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan dijaga istiqomahnya oleh Allah. Nah, karena kalau ibu-ibu saja yang datang, lumpuh itu keluarga. Habib, itu ke Masjid Jannatul Firdaus. Kenapa? Alhamdulillah, Bib. Semenjak kurban 21 tahun di situ. Kenapa, Pak? Berkurban, Ki? Tidak, Bib. Dapat tak kupon. Wah, senyagan. 21 tahun. Kukira berkurban. Sekali-sekali kasih banyak kupon. Kasihan. Apakah boleh dimakan itu hewan kurban? Dibahas apa enggak? Boleh enggak dimakan hewan kurban? Nah, berapa banyak? Hewan kurban itu, dengarkan baik-baik, boleh dimakan dengan satu syarat mutlak. Sudah dimasak. Kenapa? Kenapa, Ibu? Loh, ini kan canda-canda supaya tidak tegangi. Tahulah kamu bahwa yang paling besar pahalanya berkurban adalah yang makan paling sedikit. Yang paling besar pahalanya berkurban adalah yang makan paling, artinya tambah sedikit dimakan, tambah besar. Serius. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap pengurus Masjid Jannatul Firdaus yang saya tidak rincikan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, terkhusus yang menjadi wasilah perantara sehingga saya bisa hadir, Bapak Haji Hasan, dan segenap para pengurus, dan tidak terlupakan dalam hal ini ibu-ibu majelis taklim yang tentunya menjadi pemeran utama, dan juga tidak terlupakan kepada para jamaah remaja masjid, hadirin wal hadirat yang insya Allah semuanya sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Habib memulai ceramah, izinkan saya melontarkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Ini merupakan acara kelima dari subuh, lanjut dari satu tempat ke tempat lain. Tadi Habib pulang ganti kendaraan, dari mobil ganti motor, dikarenakan mengkondisikan jalan. Saya juga minta maaf Ibu kalau terlambat. Mudah-mudahan keterlambatan saya ini tidak mengurangi rasa hormat. Kesabaran tak menunggu, tidak ada yang sia-sia, apalagi diisi sholawat. Yang pastinya ingat Ki, al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu tergantung capeknya makin capek seseorang ibadah, makin besar pahalanya. Ya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin al hadirat, pertama-tama kembali dan terus kita panjatkan rasa syukur yang sebesar-besarnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk kembali menimba ilmu agama. Saya bangga dengan Jannatul Firdaus dan ibu-ibu majelis taklim. Kenapa? Biasanya Pak, yang ada cuman ibu-ibu majelis taklim. Tidak ada bapak-bapak majelis taklim. Tapi masjid ini telah membuktikan, ternyata satu-satunya di Makassar, saya keliling, belum pernah ada pengajian kompak seperti ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan dijaga istiqomahnya oleh Allah. Nah, karena kalau ibu-ibu saja yang datang, lumpuh itu keluarga. Saya mengatakan mudah-mudahan kita semua diringankan untuk selalu menghadiri majelis ilmu. Amin. Nabi SAW pernah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang berjalan dari satu tempat ke tempat lain, dari rumah ke masjid ataupun selainnya, tujuannya yaltamisu fihi ilman, niatnya mencari ilmu agama seperti ini, maka apa kata Rasul? Sahalallahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Apa jalan menuju surga? Pertama, sakaratul maut. Sakaratul maut, Anda tahu sakitnya luar biasa.
Tapi orang yang istiqomah menuntut ilmu, dihilangkan rasa sakitnya. Sampai-sampai ada riwayat dulu, Syekh Ali bin Abdullah Baros datang kepada gurunya, Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ya Syekh, kenapa? Jiran qad asaba alaihi sakratul maut. Ada tetangga yang mengalami sakratul maut. Tolong kasih bantui. Maksudnya datang ke sana bantui. Nanya syekhnya, man huwa? Siapa dia? Niga. Dijawab, huwa fulan bin fulan. Nah bilang syekhnya, oh, halubuh. Halubuh itu bahasa Inggris nah, taruh nih. Pasam nih, pala pasam nih. Kenapa? Wallahi syahidtu annahu mustaqim fi talabil ilm. Demi Allah saya bersaksi dia istiqomah menuntut Jangan mau kau bantui. Kenapa? Nabi pernah bersabda, man istaqama fi talabil ilm. Siapa yang istiqomah menuntut ilmu, perhatikan, sahalallahu inda sakratul maut wa ala dimmati idza asabahu su'ul khotimah. Allah akan mudahkan sakratul mautnya dan dijamin anugerahkan husnul khotimah. Masya Allah. Belum lagi barzah, pertanyaan mungkar wa nakir. Bu, ditahu bu, kalamu mungkar wa nakir asyaddu minal barak. Suaranya mungkar nakir lebih keras dari suara petir. Tidak bisa itu pelan. Misalnya mungkar nakir, marbuga. Jangki keras, orang Bone ke saya. Tidak ada, sapu rata. Mau Bone, mau Arab, mau Makassar, mau Bugis, sama semua. Ya, kalau di dunia boleh saja ada logat Bone. Karena bu, orang Bone itu bahasanya paling lembut. Biar ada kebakaran, tetanggana masih lembut ki. Pak Haji bangun ki dulu, ada kebakaran. Bunyi pemadam di Bone lain sama di Makassar. Kalau di sini kan ninu, di sana tidur hidup. Nggak percaya ki pergi mikir ki. Paling lembut. Tapi kalau di alam barzah tidak ada marbuka. Cuma kalau istiqomah ki menuntut ilmu, yusahil fi jawabi, mudah. Rabbi Allah, wa nabiyuna Muhammad, wa dinuna Islam, wa ikhwan muslim wal muslim. Gampang, dimudahkan sama Allah. Biar tidak tahu bahasa Arab. Kalau istiqomah menuntut ilmu, mudah semua. Belum lagi mahsyar, matahari setinggi jengkal, dimudahkan. Belum lagi mizan, timbangan. Wa amaman khaffat wa amaman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya, dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Tapi sebaliknya, wa amaman khaffat, siapa yang ringan mawazinuhu, timbangannya, fa ummuhu hawiyah, dia akan dapatkan hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, Anda tahu apa itu? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Belum lagi jembatan sirat, belum lagi begitu banyak perjalanan. Itu semua akan mudah kalau istiqomah menuntut ilmu agama. Makanya janganlah loki al-malas wal kutu wal capeu wal alasanu. Iya, naudzubillah min. Bu, yang kita tersinggung, boleh. Ini pengajian ada di sana? Ada? Tidak ada? Ada hujan ki marah-marah. Ada ya? Moga sampaikan ki, kalau bisa yang ikut arisan tidak diwajibkan semua. Supaya jangan sampai bilang begini, malu-malu kan saya hadir, tidak ada arisanku. Nah salah pahami nanti. Atau yang kedua, sekali-sekali jami hadir deh karena naiknya arisanku. Jadi arisan itu kalau bisa kesampingkan mikir dulu. Cari dulu momen tertentu, kalau perlu digocang setelah pulang. Ya, dan jangan diwajibkan semuanya supaya pengajian ini niat datangnya betul-betul menjemput ridhonya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal. Dengar kidi, sepenting-pentingnya ilmu agama ibu-ibu jauh lebih penting bapak, karena bapak adalah imam. Bu,
Bapak adalah imam dalam rumah tangga. Betul, Bu? Nah, ingat ya. Jadi bersyukur saya ini. Ini dipertahankan, Pak. Bapak-bapaknya jangan tidak hadir karena bapak-bapak adalah ibu. Maksudnya bapak-bapak pasangan ibu-ibu maksudnya itu. Hadirin al hadirat, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya membahas tentang perkara yang paling penting yaitu kurban, Ibu, saya mau membahas dulu polemik yang terjadi saat ini, yaitu perbedaan penentuan lebaran. Dengarkan baik-baik, setuju? Nah, dengar mikir dulu. Nah, perhatikan. Kalau berbicara masalah penentuan lebaran, kadang-kadang umat Islam ini masih banyak yang salah paham. Mengatakan Islam itu berpatokan Mekah. Saya sampaikan Ki, Islam ini bukan agama Arab. Islam ini bukan agama Mekah. Islam ini bukan agama yang berkiblat di Saudi. Islam ini adalah agama Allah. Allah sudah nyatakan, memang benar Ka'bah itu kiblat, tapi arah sholat, bukan arah dalam mengikuti gerak-gerik mereka. Ntar saya jelaskan. Dengarkan baik-baik. Dengarkan. Perhatikan, Bu. Sekarang saya mau sampaikan, Arab Saudi menyerang Yaman. Apakah berarti kita mari rame-rame contoh Arab Saudi? Maksudnya, misal ini. Misal, ada orang lucu mencontoh semua Arab Saudi, giliran tarawihna 8 rakaat ji. Contoh tongi 20 rakaat 1 juz. Islam mengajarkan dalam hadis, taraktukum fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Ini 2 perkara ini, ingat baik-baik. Idza tamassaktum bihima, jika kalian berpegang teguh sama ini 2 perkara, lan tadillu abada, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa ini? Kitabullah wa sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Bagaimana Al-Qur'an? Sayo, 1. Rasulullah, Allah berfirman, atiullaha wa atiur rasul wa ulil, dan taati para pemimpin. Perhatikan. 1. Hadis. Perhatikan hadis. Ini kita ambil hadis riwayat yang berkaitan puasa. Sumu biru'yatil hilal wa aftiru biru'yatih. Berpuasalah kalian dengan melihat hilal dan berbukalah dengan melihat artinya perpindahan bulan itu adalah melihat hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Dengarkan. Nabi bersabda, kalau mau ke puasa, lihat ke hilal. Kalau berbuka, lihat hilal. Apa maksudnya berbuka? Masuk Idul Fitri. Itu berbuka maknanya selesai puasa. Nah, perpindahan bulan itu melihat hilal. Kemarin, tanggal 18 Juni, hari Ahad, menjelang maghrib, Kementerian Agama selaku penanggung jawab Indonesia menugaskan 148 titik melihat hilal, cari hilal. Bukan 3 tempat, jangan salah paham. 148 titik melihat, mencari hilal. Di Makassar itu ada 4, di GTC, di Tanjung, di mana lagi tuh? Beberapa tempat itu. 148 tempat dicari hilal. Ternyata yang didapatkan dalam alat yang canggih hanya 0,87 derajat atau dibulatkan 1 derajat. Sedangkan hukum Islam melihat hilal itu bukan pakai alat, tapi langsung mata telanjang. Hukum ilmu falak, nanti hilal kelihatan mata telanjang kalau mencapai 3 derajat. Paham? Begini loh, kenapa sih pemerintah menerapkan harus 3 derajat sampai 5 derajat? Alasannya, kalau 1 derajat belum kelihatan mata telanjang. Nabi kan dulu lihat hilal naik di bukit, sahabat itu. Naik di bukit melihat mata telanjang. Oh, sudah ada hilal. Berarti
masuk 1 Dzulhijjah. Itu dulu mata telanjang. Kalau sekarang ada alat canggih, belum pi sampai 1, berarti belum. Kapan pi kelihatan mata telanjang? Kalau 3 derajat atau 4 derajat. Perhatikan. Nah, itu malam masih 1 derajat. Saudi malam Seninnya alias hari Ahad, nah lihat ada hilal. Habib, bagaimana nih kalau Saudi lihat, kita tidak lihat? Jangan panik. Mari kita buka riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Waktu itu Zaid bin Waqqas, Mu'ad bin Jabal ditugaskan oleh Nabi ke daerah Persia. Dulu Zaid bin Waqqas sama Mu'ad bin Jabal ditugaskan sama Nabi ke daerah Persia. Toki Persia, Bu? Persia itu sekarang 3 negara. Suriah, Irak, Iran. 3 negara ini. Nah, perhatikan. Setelah pergi di Persia, balik nih. Waktu balik, di Mekah sudah lebaran. Perhatikan. Di Mekah sudah lebaran. Di Persia masih puasa. Kaget kini Zaid bin Waqqas. Limada tuftir? Wah, ada Ramadan. Kenapa kau sudah lebaran? Ini masih Ramadan di sana. Menghadap kepada Nabi SAW. Nabi, bagaimana ini Nabi? Nabi mengatakan biikhtilafil ufuk biikhtilafil hukum. Berbeda ufuk, berbeda hukum. Coba lihat, ufuknya berbeda. Ufuknya berbeda. Dikira kapan itu yang hadir rapat isbat orang beleng-beleng? Yang hadir rapat isbat itu alim. Dipilih, Pak. Jadi kalau ada misalnya pondok pesantren 500, dipres jadi 10 mami. Misalnya, yang top-top Kiai Muhib. Anaknya Kiai Memun. Habib Taufik, perwakilan habaib seluruh Indonesia Timur. Top-top. Belum lagi orang ahli BMKG, ahli ilmu falak, ahli ilmu astronot, hadir semua yang melihat hilal disumpah Al-Quran. Nggak gampang itu, Bu. Itu kita di televisi, itu pengumumannya jadi lihat. Bukan bahsul masailna. Masya Allah. Dan enaknya, kalau kita berpatokan Al-Quran, tadi Al-Quran apa? Ikuti ternyata di hari kiamat pemerintah salah, aman ki. Kenapa? Ada hujah. Saya sudah ikut Al-Quran. Ada lagi yang panik, Habib, tapi di sana wukuf nih. Sekali lagi saya bilang, nas sampai di sana wukuf karena lebih dulu lihat hilal. Sebagaimana di Mekah sudah lebaran, tapi di Persia masih puasa. Itu loh. Kenapa di sana wukuf? Karena Arafah di sana. Karena wukuf itu di Arafah itu ada di kota Mekah. Makanya ikut di apa yang mereka lihat. Jangan jadikan patokan sudah wukufnya orang, berarti kita di sini belum. La ilaha illallah. Sebenarnya Islam ini tidak ada diribut, Pak. Kalau seandainya kita mau bersatu memahami dari isi Al-Qur'an. Ya, paham ya? Namun, ayo kita kembali lagi. Kalau memang terjadi perbedaan, apa boleh buat? Kita terima. Ini cobaan. Tapi tugas kita, kewajiban kita saling menghargai perbedaan. Supaya menampakkan persamaan, mengurangi perbedaan. Sampai sini jelas? Jangan lagi datang sama pengurus masjid. Ya apa ini? Saya tak kalah kurban makna lebaran hari Rabu. Saya bilang, enggak apa-apa, hari Kamis saja. Yang bahaya itu, kalau lebaran hari Kamis, nah potong hari Rabu. Nah, ini yang kau sulit itu. Ya kan? Nah itu. Jelas, Bu? Nah, ingat ya. Ini yang bahaya. Jelas? Alhamdulillah. Nah, jadi yang lebaran hari Kamis boleh puasa hari Selasa sama Rabu. Selasa sama Rabu, kalau Selasa namanya puasa Tarwiyah atau 8 Dzulhijjah. Kalau Rabu Tausu'ah atau 9 Dzulhijjah, atau bisa orang biasa puasa Arafah. Yang lebaran hari Rabu puasanya Senin sama Selasa. Paham enggak? Sampai sini jelas? Alhamdulillah. Nah, jangan sampai bilang begini, kenapa kau puasa Arafah kau? Nah, lebaran nih orang. Anda yang lebaran, saya belum. Nah, berbicara masalah kurban. Kurban ini banyak yang salah paham.
Banyak yang mengatakan kurban ini adalah ibadahnya orang yang mampu. Betul? Padahal salah. Kurban ini bukan ibadahnya orang mampu, tapi kurban ibadahnya orang yang mau. Beda itu. Mampu sama mau beda. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak orang mampu tidak digerakkan hatinya untuk berkurban. Dan tidak sedikit orang yang tidak mampu dalam finansial atau ekonomi, namun ditakdirkan berkurban karena kemauannya yang besar. Betul? Sekarang saya mau kasih ingat, Ki, 2017 ada televisi di rumah tak? Ada Medi? Jauh sebelum Konaro. Apa? Oh, masih diingat, Ki. Masih naik lagi. Bilang atuh, ada kang orang itu tidak mau misalaman. Begini, Ultraman. Padahal Nabi pernah bersabda, lebih baik memegang bara api daripada salaman laki perempuan yang bukan mahram. Nabi lo bilang itu. Lebih baik pegang bara api daripada salaman laki perempuan yang bukan, tapi tidak mau dengar. Begitu corona baru habis salam corona, lebih malu lagi sama corona daripada Allah. Betul apa enggak? Saya bilang jaga jarak dalam hatiku. Jangan mau bicara jaga jarak. Lihat mau ke pasar terong 46 tidak ada jaga jarak. Tak cipit-cipit orang. Iya. Kabiar ayamnya juga na jaga jarak ayamnya. Kenapa ayam tak? Jaga jarak Ustaz. Nah mati. Nggak ada juga gitu di Panam, nggak ada juga. Nah, berarti sehat di Panam. Di sana aja di sana. Nah, Teron jika ada ceramah di sini. Kalau ceramah di Teron, Panam. Kita tonji bilang. Nah, kita lanjut. 2017 ada televisi tak? Ada berita di TV Jawa Tengah, ibu-ibu berumur 78 tahun, sebatang kara, masih ada di YouTube itu, nanti Anda bisa cari, sebatang kara, tinggal di Jawa Tengah, kerja Pak Yabo-yabo, Pak Rapun-rapung, pemulung, suka ambil barang sampah-sampah tinggal sebatang kara, nah kumpul uangnya bertahun-tahun, sampai kasihan terkumpul 10 juta, nah bawa ke masjid, waktu itu cukup berkurban 1 ekor sapi. Bikin malu mana? Ibu-ibu sebatang kara, bukan ibu-ibu, nenek-nenek. Pak Yabo-yabo lagi. Lihat. Ada misalnya orang bilang, tidak mampu pas saya Ustaz. Bukan tidak mampu, tidak mau. Karena kurban ini bukan ibadah Pak Bangka-bangka. Tapi kurban ini ibadah rutinitas. Artinya bukan spontanitas. Ada misalnya orang ke Pak Bangka, misalnya ke Pak Bangka. Bu, aduan tes itu 2 juta. Hai Ustaz, tidak ada uangku 2 juta ini Ustaz, tiba-tiba barusan nggak bayar ini. Wajar, karena tiba-tiba. Tapi kalau seandainya, Bu, 1 tahun, 2 tahun ke depan, kira-kira bisa kumpul 2 juta. Malu bilang tidak itu. Malu bilang tidak. Bu, karena kenapa? Kalau menabung 1 hari 6.000 loh ya. Insya Allah 1 tahun berkurban berapa tak kumpul? 2.190.000. Habib tidak mampu ke 6.000, kurangi 3.000. 3.000 enggak apa-apa. 3.000. Kalau 3.000 bagaimana? 2 tahun kemudian insya Allah berkurban. Ya, kalau 3.000. Habib tidak mampu Kak 3.000, kurangi 1.000mu. Enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa. Kalau 1.000 bilang tidak mampu, mau di ruqyah. 1.000 tiap hari. Bagaimana? Insya Allah 6 tahun ke depan. Insya Allah 6 tahun ke depan, paling lama 7 tahun berkurban. Habib, lama sekali 7 tahun daripada menghayal puluhan tahun. Banyak itu. Orang kutanya, Pak, pernah mikir berkurban? Ustaz, belum Pak, ditakdirkan.
takdir na salahkan. Jadi mau katanya ki berapa umur tak? Ya 57. Oh, wallah. 57 tahun takdir nu salahkan. Hah? Jadi masuk akal ini. Motor na lunas, mobil na lunas, rumah na lunas, tabungan na banyak, perhiasan na ada, baru bilang tidak mampu. Malu sama Allah. Untungnya Allah bukan anak laki-laki tak minta. Ya apa kira-kira? Sebagaimana riwayat Abdullah bin Abbas mengatakan, laula yufaddilullahu Ismailan ganaman kana qatlul walad alal walid fardun walau maratan fi hayati. Seandainya Allah tidak mengganti itu Nabi Ismail menjadi kambing, maka ada memotong anak wajib bagi setiap bapak kepada anaknya walaupun sekali seumur hidup. Untungnya hampir kikurapikan barang-barangku. Kalau mau ke sana, bapakku misalnya mau kena potong, nak Husein giliranmu tahun depan. Oh iya, mati bija. Kurapikan memang pokoknya al-kabur walari. Oh iya, nggak ada. Saya bukan Nabi Ismail saya. Nabi Ismail gitu pasar kalau anak sekarang. Nak suruh ke Allah potong kok. Bagus kapan kita mau pak karena tua mikir. Nggak ada sekarang Nabi. Kalau Haji Ismail ada Haji. Nabi Ismail nggak ada sekarang. Betul bu? Ini Allah baik. Nah minta untuk kendaraan tak jadi hari di kiamat. Nah ganti kendaraan di hari kiamat. Apa kata Nabi? If'alul udhiyah fa innaha markabun yaumal kiamat. Lakukan ki kurban karena itu kendaraan tadi hari kiamat. Ini ku sampaikan ki. Ayo siapa-siapa yang naik motor Supra atau Beat berarti 1 ekor sapi dan naiki. Kalau naik PCX atau NMAX kayak Habib dibawa. Karena saya naik NMAX kah? Berarti 2 ekor sapi baku susu. Ya, siapa naik Avanza? Berarti 18 ekor sapi baku susu. Kalau Brio 13 ekor sapi. Fortuner 45 ekor sapi baku susu. Alphard kita mau hitung sendiri. Nah, belum pi rokok na bakar itu. 1 bungkus 30, 40. Nah bilang, itu kan internet kebutuhan. Oh, nyoknyang. Internet masuk ke surga. Memang internet itu kebutuhan, tapi jangan bandingkan sama tujuan. Kalau ada orang berani membandingkan kebutuhannya sama tujuannya, berarti belum mengerti tentang agama. Paham maksudnya, Bu? Bu, makan itu kebutuhan? Apakah berarti ada orang di dunia ini makan adalah tujuan? Makan kebutuhan. Dunia ini bertahan hidup. Dunia ini bertahan. Tujuannya apa? Mencapai hidup yang selama-lamanya. Di mana? Akhirat kelak. Itu baru umat Islam. Jangan alasan dunia meremehkan akhirat. Dalam Al-Quran apa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Paham maksud saya ini? Bu, masa kendaraan dunianya lebih bagus dari kendaraan akhirat? Nggak malu apa? Paham maksud saya itu? Ada orang punya kendaraan, satu di dunia, satu di... ternyata yang di dunia lebih bagus daripada di akhirat. Apakah ini yang dikatakan beriman sama Allah? Bukankah Allah menyatakan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal? Ini loh maksud saya. Ya, Allah Karim. Jelas ya? Alhamdulillah. Jangan sampai kita ini tidak punya malu. Ada orang bilang begini, Habib di Toki Masjid Jannatul Firdaus. Kenapa? Alhamdulillah, Habib. Semenjak kurban 21 tahun di situ. Kenapa, Pak Haji? Berkurban, Ki? Tidak, Bib. Dapatkah kupon? Wah, senyaga. 21 tahun. Kukira berkurban. Bukan. Saya tidak larang Ki dapat kupon. Cuma mojak bilang, al-haya'u minal iman. Rasa malu bagian dari sekali-sekali kasih banyak kupon, kasihan. Kan itu orang Bugis Matan Resiri. Betul ya? Yadul a'la khair miyadul sof.
Sufla, tangan di atas lebih baik dari tangan. Heran nggak lihat umat Islam, Pak? Bu, heran nggak lihat umat Islam? Tapi dengar Ki kasihan. Kenapa saya bilang heran lihat umat Islam? Masih ingat Ki 2015? 2015 apa? Zaman batu. Ketika zaman batu, semua orang berbondong-bondong beli batu. Betul apa enggak? Begitu pindah sedek zaman ikan. Lumba-lumba beli ikan semua. Begitu datang corona, musim sepeda, berlomba-lomba beli sepeda. Begitu musim kurban, berlomba-lomba beli patusus sate. Kasih rino sapo. Di mana akal sehat? Mestinya berlomba-lomba tongko berkurban. Mengerti Ki, Bu? Apalagi, Bu? Musim ikan, beli ikan. Anakku beli ikan. Tapi kenapa musim kurban patusus sate no beli? Sama arang. Lah, haula. Matajan kupong. Bu, minta maaf, ini bukan macalah nah, karena tidak ada kusebut nama. Ini motivasi namanya. Memang penceramah itu harus menyinggung, tapi niatnya bukan menyakiti, adalah hidayah. Nggak bisa penceramah kalau tidak menyinggung, nggak bisa. Nggak bisa. Masa saya mau ceramah misalnya ada minum ballo, nggak apa-apa minum ballo, nggak apa-apa, karena nggak boleh menyinggung, nggak bisa. Haram minum ballo masuk neraka, selesai. Ada yang tersinggung, Habib tersinggung minum ballo kah? Apa boleh buat? Niatku bukan menyakiti mereka, mengarahkan mereka supaya mereka lebih baik dari sebelumnya. Itu tujuannya. Betul ya? Buktinya apa? Istriku 10 hari belum jatuh kurban. Apa? Nak periksa lagi ya? Apa nak cari deh? Ndak ku periksa patuk duka masih ada apa enggak? Dia nengak memang nih. Padahal baru 10 hari sebelum kurban itu menantu mamaku di rumah. Kenapa? Istriku tuh. Iya. Wih. Ibu, biar mampu Ki, biar banyak uang tak, biar lancar penghasilan tak, biar banyak tabungan tak, minta tolong menabung Ki. Habib, untuk apa menabung? Nah banyak uangku. Dengar Ki, ada ulama besar, ulama muhaddis, gurunya almarhum Andre Gurutta Ki Haji Muhammad Nur. Ya, tapi beliau berguru sama anaknya sama bapaknya juga. Tapi saya dapat anaknya. Itu namanya Abuya Syekh Al-Muhaddith Al-Habib Alawi Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasni, tinggal di kota Mekah. Itu kekayaannya, Bu, triliunan kekayaannya, karena dia punya usaha minyak. Ya, Bu, bukan minyak kelapa nah, minyak angin. Usaha minyak besar. Ringkas cerita, semua santri yang belajar sama dia tidak ada yang bayar. Tiap bulan nak kasih $100 satu anak. Uang belanja $100. Bukan bayar, malah nak kasih uang $100. Bayangkan, subhanallah. Muridnya itu tidak pernah lebih 200. Tidak pernah. Karena belajar di sana syaratnya paling cepat 12 tahun. Kurang dari itu, tidak bisa. Tidak dapat lulus. Perhatiin, makanya anakku itu Muhammad di rumah, kudidik memang dari kecil. Sekarang anakku itu 11 tahun sudah hatam kitab Muqaddimah supaya target nanti berangkat di sana 12 tahun. Perhatikan, ini Habib Muhammad ini alim, alamah, kaya, menabung. Ditanya sama istrinya, kenapa menabung Ki? Nah orang kaya Ki. Ini yang cerita langsung muridnya karena diceritakan sama beliau. Kenapa menabung Ki? Perhatikan, saya menabung muka kurban. Nah banyak juan tak kapan saja bisa. Iya memang saya kapan saja bisa kalau mau kurban. Tapi saya menabung 2 perkara, 2 alasan. Apa itu? Kalau mati Kak sebelum berkurban, kan kita tidak tahu ajal ini. Ajal kan tidak tahu Bu ya. Kita tidak tahu ajal. Mau ibu-ibu dulu baru Habib atau Habib terakhir kita dulu ya tidak tahu. Kenapa? Jangan kita pakai malam-malam Habib. Bu, akhirnya apa? Kalau seandainya meninggal
sebelum berkurban meninggal, maka insya Allah dicatat pahala seolah-olah berkurban secara sempurna. Man nawa syai'an min amalih walamma yaf'al bimutih yuktab ka'annahu fa'al tamaman indallahi ta'ala. Barang siapa yang niat suatu amal lalu dia tidak sempat melakukan karena ajal, maka dicatat pahala sempurna seolah-olah melakukan. Jadi kalau ada orang haji daftar tunggu, mau mikas yang berangkat nah meninggal, dicatat mati dalam keadaan haji. Yang kedua, ini niat. Karena ada tuh orang alasan niat tapi tidak usaha. Bedakan ini niat sama menghayal. Kalau niat itu adalah iroda ma'al ikhtiar, keinginan disertai usaha. Itu adalah niat. Tapi kalau keinginan tanpa usaha, namanya menghayal. Saya mau ke kurban saya. Menabung tidak, niat main ini. Katulu-tulu. Bu, niat itu disertai usaha. Paham ya? Nah, tujuan kedua, kenapa menabung? Perhatikan. Tujuan kedua, kenapa menabung? Karena, dengarkan, kalau saya menyetor, misalnya menyetor kayak nih, di Haji Hasan, 2 juta. Berarti pahalaku 1 kali. Pahalaku berapa? 1 kali. Ketika saya serahkan uang 2, selesai. 1 kali pahalaku. Tapi kalau menabung, tiap hari nak catat ke Allah sedekah kurban, sedekah kurban, sedekah kurban, sedekah kurban. Terus. Makanya saya itu Pak, kemarin ku ambil tabunganku. Ku bawa ke masjid. Hari itu sama besok tetap Kak menabung. Tidak kutunggu sudah lebaran. Kan biasa orang bilang, jamu dulu menabung, sudah bisa di lebaran. Tidak. Hari itu menyetor Kak, masih menabung Kak. Besoknya masih menabung Kak. Kenapa? Tidak mau kata petuh. Istilahnya istiqomah khairu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih besar pahalanya daripada 1000 kemuliaan. Betul? Tapi ada syaratnya menabung. Harus komitmen. Contoh, menabung begini cari tanah. Ada kotak-kotak atau celengan. Pas habis pulsa. Ambil dulu dia mau beli pulsa. Lewat penjual bakso. Sekali-sekali bakso orang. Lewat penjual basang. Basang orang. Pas Idul Adha, ayam bangkok mana beli? Capu. Nampak tolu-tolu malaikat kah? Sudah dicatat pahala. Nah, ada si pemeng. Dosa kena dosa. Nggak ada, bukan orang sini, orang sana. Panas saya sapo. Kalau menabung ki jamil lagi ditahan. Ada yang bertanya sama saya, Habib, apakah boleh dimakan itu hewan kurban? Dibahas apa enggak? Boleh enggak dimakan hewan kurban? Berapa banyak? Dibahas apa enggak? Nah, perhatikan. Hewan kurban itu, dengarkan baik-baik, boleh dimakan dengan 1 syarat mutlak. Jangan lupa ini. Berapa syarat? Apa syaratnya? Sudah dimasak. Kenapa? Kenapa Ibu? Loh, ini kan canda-canda supaya tidak tegangi. Nah, masalahnya mulai begini. Bu, tapi namanya mengkondisikan. Bisa tunjuk ceramah serius. Pernah Kak ceramah di Menasopa, bayangkan Ki, semua yang hadir di masjid menangis. Pulang bangga Mak. Ku tanya Mi Bu Haji tadi, Bu Haji, kuliah kita tadi menangis. Nah iya, terharu Ki. Tidak Bib. Kenapa paling menangis Ki? Lama duduk Ki. Kukira nih bagus emosiku lagi. Mengharap mampuing balik-balik saya kok dong. Biar balik-balik deh apa? Ada kan dibilang balik-balik decing. Jujur sama sekali balik si kucing ini. Masya Allah. Tapi saya itu komitmennya kalau diundang, kalau sudah bilang iya, insya Allah datang. Betul? Walaupun terlambat. Tapi memang saya nih, kalau diundang, enggak mau batalkan. Yang bisa batalkan acaraku itu cuma 1, orang tuaku. Kalau menelpon umiku, dito umiku.
Dari tahu. Dari tahu. Mertuanya tadi istriku. Bu, suami istri nama bapakku. Nah, Husin, di mana kau nak? Di rumah. Antar kana sebentar malam. Oh iya mi. Tidak ada acara. Enggak Jimmy, gampang Jimmy. Kenapa? Kopur ke sama orang. Karena prinsipku saya, dakwah itu fardul kifayah. Paham enggak? Sedangkan memenuhi panggilan ibu, jangankan ceramah, sholat lagi bisa dibatalkan. Jangan main-main. Betul apa enggak? Kan banyak orang itu kalau dipanggil orang tua anak mega gayana. Tunggu mak di lagi sibuk kak mak. Bajiknya dikandat tuh. Waktu nama maknu itu kecil kok lagi makan mamaknu berak kok tidak pernah bilang makan nggak dulu. Nah tinggalkan makannya, betul. Tidur ki, mau kok susu, bangunin susui kok. Berhenti, luar biasa itu pengorbanan. Suami istri pengorbanan. Ya. Jelas ya? Itu yang kasih batal ki kalau Elena tidak. Saya jujur bu, sekedar info ya. Ini malam bertepatan acara di Klaro. Ini malam ini dihadiri gubernur, Pangdam, Polda, Lantamal, Marsekal Muda Angkatan Udara, pejabat-pejabat provinsi hadir semua di Klaro. Tapi saya lebih pilih datang di Jannatul Firdaus. Alhamdulillah. Kenapa bu? Karena di Klaro saya tidak diundang. Iya, bilang ya bertepatan. Kenapa ini? Cocok nih? Datang ke sini karena di sana tidak karena. Oh, cepat aja mengerti paling. Luar biasa ibu-ibu. Ya, alhamdulillah. Mak barakah ilmu tak. Cepat mengerti, masya Allah. Lanjut bu ya. Perhatikan. Jadi kurban itu Pak, Ibu, ada dua macam. Ada namanya kurban wajib, ada namanya kurban sun. Apa itu kurban wajib? Kurban yang dinazarkan. Nazar, bahasa Indonesia. Bahasa Arab, nadar. Bahasa Inggris Timur, matinja. Tahu ke Inggris Timur? Kalau lagi di peta Inggris, agak ke timur, Sulawesi Selatan. Timurnya Inggris kan Sulawesi? Biasai. Wah, enggak pernah di atlas ya. Belajar kita. Inggris Timur, timurnya Inggris. Nah, Sulawesi Selatan. Nah, perhatikan. Jadi, perhatikan Bu, orang yang matinja, maka kurbannya wajib, bukan sunnah. Contoh, gini, saya matinja kayak ini. Bilang sama ibu-ibu. Haji sama ini. Bu Haji, dengar Ki. Kalau naik ke arisanku besok, ini ada arisan ini besok ini. Naik berapa? 10 juta. Kalau naik ke arisanku besok, tak saksikan nih. Saya bernazar kurban di Jannatul Firdaus 1 orang. Kalau naik. Ternyata besok digocangi. Naik betul Ki. Kenapa bisa naik? Karena saya Mami belum naik. Habis mencari tanah tuh pacapuran. Jadi naik ya Habib, ternyata habis nih Habib, kurang ajar. Bu, artinya habis nih. Tuh subhanallah, dapat masa 10 juta ini. Kenapa? Bukan karena doa aku terkabul. Capu di deng. Dikasih payment, gak pacapuran. Gak ada sih payment. Bu, akhirnya otomatis berkurban mak. Bawa uangku dari Hasan Haji, ini 2 juta kurbanku nadar. Maka dapat jatah berapa di sini? 7 kilo. Ingat kili 7 kilo itu jangkik GR. Nah, suruh jekik makan 1 kilo, 6 kilonya kesempatan untuk berbagi. Nah, aku dapat 7 kilo ini. 7 kilo ini, dengarkan. Kalau Nabi SAW, haruma ayyakula lahmal udhiyal mandurah di sahibil mal waliman wajib alaihi nafaqah. Diharamkan makan daging kurban yang dinazarkan bagi yang punya uang dan seluruh keluarganya yang wajib dia nafkahi. Jadi 7 kilo tadi ini haram bagi saya pemilik uang dan yang wajib kunafkahi siapa? Siapa? Istri dan anak. Tidak boleh. Habib, kalau orang tua masuk daftar wajib dinafkahi. Karena kalau orang tua tidak mampu, siapa yang wajib menafkahi? Maka tidak boleh juga orang tua. Siapa yang boleh? Saudara kandung boleh.
Kalau saudara kandung kan tidak wajib dinafkahi. Habib, saya kunafkahi adikku di rumah. Itu bukan kewajiban, kebaikan. Menafkahi saudara itu bukan kewajiban, tapi kebaikan. Ya, perhatikan. Jadi haram dimakan bagi saya dan seluruh keluargaku yang wajibku nafkahi. Sampai sini paham? Habib, tidak ku makan di dagingnya, ku bikin cotoi, ku bagi-bagi tetanggaku, tapi ku ambil ke air cotona 1 mangkok karena ada 2 ketupatku. Bagaimana? Tetap haram. Karena air coto pasti ikut kiserbuk dagingnya. Paham? Jelas, Bu? Itu kalau nazar. Sekarang kurban yang sunnah. Dengarkan kurban sunnah yang tidak dinazarkan. Yang tidak dinazarkan. Maka hukumnya memakan juga Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kulu min lahmil udhiyah fa innahal barakah wad dawa." Makalah daging kurbanmu karena itu berkah dan obat. Makan tapi bagaimana Nabi? Ayo perhatikan. Nabi nabawa pulangi kaki na kambing. Bu, dikatakan tahtal batan faukal fahid. Di bawahnya perut, di atasnya nah potong nih. Nabi potong. Itu kalau kambing perkiraan takriban 3 kilo. Cocok di kaki sampai pahanya kambing. Kira-kira 3 kilo. Ini kambing nah, bukan kaki. Kalau kaki 15 kilo ini. Lumayan ini. Jami bayangkan dengan misalnya. Akhirnya nabok pulang Nabi. Nah potong-potong nih. Yukotok fasar sogir. Nah kecil potong kecil. Tsumma yatba bikasratil ma'. Nabi masak dengan air banyak. Air apa Nabi bilang? Hah? Oh, ku baca yang kau yasin juga. Orang ceramah parece dosa. Bu, itu dibilang polos, Bu. Beda foto sama polos tawana. Mau menjawab. Nggak jinak main-main ya. Bagus, berani menjawab itu bagus. Ya bagus. Tapi ya jangan kita salah terus. Karena ada tuh ada tuh si anak-anak ditanya, pulang ke sekolah senyum ki. Bagaimana anak sekolahmu? Mak, alhamdulillah ini hari bangga, Kak. Kenapa? Tidak ada yang bisa jawab ki pertanyaan guruku kecuali saya. Wih, masa nak? Ya lainnya tidak berani angkat tangan saya, Ji. Jadi kau Ji nak? Iya. Kalau kau boleh tahu nak, apa pertanyaan gurumu? Guruku bertanya, siapa kentut? Jadi angkat tangan mak saya. Kukira nak jawab pertanyaan. Masa yang lainnya tidak angkat tangan karena kau Ji tolo-tolo. Guru siapa kentut? Dia lain nama langas. Saya Bu. Selama ini kau 6 tahun sekolah tidak pernah angkat tangan. Kesempatan tidak 6 tahun sekolah tidak bisa jawab pertanyaan gurunya, jadi baru kali ini bisa. Biar milih saya. Bu, yang penting ada catatan pernah menjawab pertanyaan guru. Luar biasa. Sedikit dengar ki. Nah, yang kau begitu nah. Berani. Bu, ketawa itu biasa. Yang bahaya itu Pak, kalau ceramah Kak lucu tidak ketawa gini, nah jangan. Tuh, ceramah lucu ini. Besok nak ketemu Kak, ceramah Kak tentang orang tua sedih. Jangankan orang, saya juga menangis. Dia ketawa gitu. Tak bangga Kak. Bu, tapi kemarin lucu, tidak ketawa Ki. Sekarang tidak lucu, ketawa Ki. Minta maaf Kak Habib. Kenapa? Yang kemarin tuh baru Kak mengerti sekarang. Lalu Ki, lambat loading. Adik, Pentium berapa menjual? Bu, Masya Allah. Lanjut. Mau kubayangkan itu muka anak-anak kata diangkat tangan tarap. Bagaimana Arik muka? Bu, perhatikan Ki, lanjut.
Ini sekarang kurban sunnah. Kurban sunnah, Ibu. Yang gimana ya sebelum doa. Kurban sunnah. Hati-hati Ki, ya seorang kota lo ketahui kencing. Kasih yang karpet nama stika Bu. Mau mie lebaran Bu. Perhatikan Ki, kurban sunnah. Bagaimana? Sunnah di mana? Nabi dulu nak bawa pulang pahana. Sudah nak potong-potong kecil, nak masak dengan air banyak. Lalu nak bagi sama perhatikan. Al-baqi qalil, sisa sedikit. Nah, maka sama istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha warda bertanya Sayyidatuna Aisyah, manja-manja. Apa Nabi bilang? Ya Nabi, bagaimana qalilan min lahmik? Maksudnya itu, mana cek dek lah dek kesini. Bukan protes ya, canda-canda, manja-manja. Kenapa sedikit sekali disisakan? Dengar jawabannya Nabi, nah pegang kepalanya. Aisyah, ya zaujati, iklami, aktsar thawaban minal udhiyah liman akala qalilan. Istriku, tahulah kamu bahwa yang paling besar pahalanya berkurban adalah yang makan paling sedikit. Kenapa ketawa Ki? Banyak tersinggung. Yang paling besar pahalanya berkurban adalah yang makan paling, artinya tambah sedikit dimakan, tambah besar. Serius. Karena memang ini kurban Ibu, bagi penyelenggara kurban, bukan bagi penerima loh ya. Bukan penerima kupon. Bagi penyelenggara kurban, ini momen pesta pahala, bukan pesta daging. Bu, betul apa enggak? Betul apa enggak? Saya mau tanya, kurban ini pesta pahala atau pesta daging? Pahala. Nah ingat itu gore-gore 1 kilo, sop 1 kilo, masuk keja 1 kilo, seandainya. Bu, paham enggak? Hitung mikir dulu 2 juta tadi ini kan pasar Panampu. Dia nggak tahu harga daging. Berapa 1 kilo daging Bu? Berapa? Nggak bisa kurang. Pasti 120. Oke. Nih 120. Tunggu dulu, banyak sekali nolnya, 12 juta jadinya. Perhatikan, kalau seandainya 2 juta dibelikan daging semua, dapat 16 kilo 6 ons. Artinya kalau mau daging, jangan mikir mak kurban, lebih baik simpang ya tak beli daging sendiri. Daripada dipatolo-tolo dirita, gaya tak beribadah tapi banyak dimakan. Paham maksudku ini? Jangan bohongnya letak. Nah beli alina menghadap sama Allah, korbanku ya Allah. Tapi apa? Megan mandri pakai sirsa. Paham tak maksudku ini? Andri namo cik di Baraka itu Bu sedikit, bukan banyak. Ada orang biasa kurban tommy 1 keluarga 7 orang, 7 kali 7 kilo, 49 kilo. Nah bawa pulang itu. Nah taruh di kulkas dan tidak bisa tertutup, nah isolasi. Nah tulis di kulkas, nah hari Senin masuk kecap, hari Rabu, hari Selasa sate, Rabu lalu basah, Kamis coto, Jumat rawon, Sabtu rumah sakit, Minggu kuburan, Senin takziah. Lah beku Sabtu. Alamannya nih. Iya. Nanti kalau sudah lebaran, apa nasalahkan? Daging. Nah, kita yang suku konsur kena taruh kurban ini. Yang kok daging salahkan, balalan salahkan. Karena daging dari dulu ada. Daging dari dulu ada, tapi tidak sakit di kepalamu. Paham dah ini Bu? Habis jangkit menyinggung. Penceramah harus menyinggung. Kalau tidak menyinggung bukan ceramah. Masa muka bilang cukup semua daging tak? Bu, ini perkenalkan Habib. Ini namanya wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun nikmat Tuhanmu ceritakan. Ini ku ceritakan kini, nikmat dari Allah ini. Boleh? Saya dapat sapi Bu setiap tahun paling sedikit 5 ekor. Bukan masjid ini nah, pribadiku ini. Berapa? Dari Polda ada, dari AU, Pelindo, PLN, sama
gubernur. Perhatikan, ini 5 ini, pribadiku nih. Karena saya spiritual, kodam. Nah, ringkas cerita, perhatikan Ki. Royal Spring kirim tiap tahun paling sedikit 50 kilo, paling sedikit. Al-Markas kadang 25. Masjid Terapung 15. Total banyak di rumah. Nah, jangan dihitung yang hidup kan, ndak hitung yang hidup kayak itu. Jelas sampai sini? Sampai sini jelas? Apa ku bilangin menantu nama mamaku? Itu aja? Istriku. Dek, dengarku. Kalau ambil kau lebih 1 kilo, jangan kau masak di dapurku. Cari ke dapur lain. Jadi keluar itu bagi timbangan. Bagi timbangan. Biasa nak kopi ke abah 1/2 kilo mau ku tambah di muka bikin sop. Jangan 1 kilo. Nggak bisa lebih. Abah, jangan nanti suamimu belikan kok kalau mau kok kalau ada uang. Jangan, tahan imak nafsu nu. Tahan nafsu tak. Kasihan nih. 10 cm gitu nafsu ini bibir ke tenggorok ini. Bu, mau daging, mau kambing, mau sapi, mau ayam, mau telur, mau tempe, mau tahu, ikan kering, kak dominnya, mau apa-apa, nah semua ujung-ujungnya kalau lewat di sini kotoran jadinya. Ini kenikmatan sesaat gini nih. 10 cm ini. Ingat kini kenikmatan sesaat yang kesihilam maluta. Karena ada biasa itu orang namanya berkurban pulang bawa ke pulang 1 karung tulangnya ini campur. Jangan minta-minta, jaga harga dirimu, percayakan panitia mengelola kewajibannya. Kalaupun panitia curang, Anda tidak kurang pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Halal saja, hak tak 7 kilo, ambil saja, kelola di rumah, bagi yang kita mau kasih. Makan Ki, jangan banyak. Namun cek deh, yang penting barakah. Di sini uji coba tak di sini. Berhasil Ki kurban bukan ketika menyetor uang, tapi ketika Anda mampu mengendalikan hawa nafsu. Apakah Anda mau makan sampai puas, ataukah Anda bersedekah sampai puas? Betul? Ini hari betul, besok belum tentu. Mudah-mudahan betul-betul. Bu, ingat ya, insya Allah ikrarnya, amin. Ya Rabbal Alamin. Insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat pribadi saya. Amin. Namun sebelum Habib tutup, ada yang baca doa? Ya. Mari kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ijma'na hadha jam'an marhuma wa la tafarraqa bihi ba'da tafarruqa ma'suma. Allahumma ij'alna min ahlil khair la taj'alna min ahli syarr waj'al ahlana sakinah mawaddah wa rahmah waladana waladan salih binta salihah al-bari li walidayhi ta'atillah wa ta'ati rasul wa mahabbatillah wa mahabbati rasul. Allahumma arzuqna imana wa qawiyya taufiqal mustahdina fi iqamatis salah bil jama'ah fil masjid wa iqamatis siyam zakah wa iqamatil hajj wal umrah li ziyarati nabi sallallahu alaihi wasallam bi qiraatil quran wa dzikr salatin nabi bil khusyuk wa tadabbur. Allahumma ajirna min jamil balai wal fitnah ma dahara min hawa ma batan min jamil musibah min jamil sayiat min jamil masalah min jamil ma'asi wa dhunub saghiriha wa kabiriha batiniha wa dhahiriha. Allahumma gaddina bil udhiyah fi hadha sana wa sanatil ati. Allahumma ja'al ahlana sakinah wa rahmah wa waladana waladan salih binta salih al-badul salamatan fid dunya wal akhirah warzuqna rizqan halalan tayyiban barakan fi ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Suril Fatihah. Sekian ibu-ibu, mohon maaf bapak sekalian dari kami jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Ibu-ibu, khusus ibu-ibu, kalau mungkin hadir majelis taklim untuk di pesantren istriku yang isi ceramah. Ya, bisa nanti tiap bulan saya kirimkan jadwalnya di Haji Hasan. Haji Hasan kirimkan salah satu ibu-ibu untuk dikirim di grup. Ibu ya, silaturahmi sama istriku, pengajian rutin. Beliau membahas tentang hakikatul qalb, hakikat hati.
supaya selamat di dunia akhirat. Hati tak bagus kalau selamat insyaallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.